تقدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلينا والزمان شكر علينا ما دعا إلى أيها جئت به الأمر المطاع Maka goler kayak ya. Maka goler. Boleh. Nah, kursi teh. Kursi mempuk. Atuh teu ieu menceuna main nyakolot. Ka saya kita saya dipoekan. Iya ieu teh resta di hari tingali da ieu. Tah, diserkeun nu payung. Cek 1 2 cek cek. Semuanya sudah siap dimulai? Atau siap dikawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat ulatuh, wastawlat udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa anqaddat kawakibuh, wa anqaddat kataibuh, وذل نصيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه وصل على سيدنا محمد kama yanbaghi as-salata alaih. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati juga, plus kami istimewakan keluarga besar Shahibul Hajat yang alhamdulillah telah melaksanakan perintah Allah di khitannya Ade Dian Febriansa, putra dari Bapak Rusadi dan Ibu Fatona. Beres Bu? Ade Dian Febrian. Kita doakan semoga Ade Dian Febriansa menjadi putra yang soleh, amin.
berbakti kepada kedua orang tua, sukses dunia akhirat. Amin. Bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah mensyariatkan khitan, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, yang dengan semua nikmat itu menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita yang telah dikhitan sejak bayi. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharut tabi'in, kibarut tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sasarangan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Kurang kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal والقوم آل الله. جئنا إلى دارك تنعم بأسرارك ما خاب من زارك والله أي والله. Sasarannya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sebelah kanan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab
wal qaumi alillah. Yang di ujung alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Semuanya alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Yang di depan alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Semuanya sekali lagi alaika ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Yang sebelah sini Daraman. Alhamdulillah. Yang di ujung sana Sarae. Alhamdulillah. Dompetnya sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersyukur bersama, bahagia bersama melihat sahibul hajat yang bahagia. Alhamdulillah. Tepatnya ini di Kampung Gonjreng, Bu. Genjreng. Kampung Genjreng. Kampung Genjreng. Kampung Genjreng, desanya desa apa? Sukawangi. Kecamatan? Kabupaten? Ilal juga orang Garut. Cie. Alhamdulillah ini untuk pertama kalinya Bu Ilal di Kampung Genjreng. Berarti orang-orang di kampung sini suka ngegitar ya Bu? Genjreng. Kemudian desanya Sukawangi. Berarti orang-orang di sini wara. Kemudian kecamatannya Singa Jaya. Berarti di sini banyak singa. Alhamdulillah mungkin yang sebelumnya Bapak dan Ibu selama ini hanya melihat Ilal di televisi, betul? Emangnya suka nonton Ilal? Tiap sahur? Nge-SMS? Ngaduakeun ya Bu. Eta oge anu ngadu. Insya Allah semoga apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah ibu-ibu dukung untuk Ilal, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur.
Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Apa Bu? Ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum lagi ujian pandemi. Belum lagi ujian pandemi, ujian ekonomi, ujian online, dan masih banyak ujian yang lainnya. Karawas Bu? Karawas. Kemanapun kaki berpijak, mau di Garut, mau di Jakarta, mau di London, mau di Genjreng, kita pasti akan menjumpai yang namanya uji. Nah, untuk menghadapi semua ujian ini yang selalu kita hadapi tiap hari, manusia perlu S2. Naon Bu? S2. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar ya syakur. Orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur. Disebutkan pada ayat yang berbeda. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 satu kali, dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 satu kali, dalam Quran surat Asyura ayat 33 satu kali, dalam Quran surat Saba ayat 19 satu kali. Ini membuktikan bahwasannya sabar dan syukur begitu erat dalam kehidupan manusia. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering kita kenal dengan Buya Hamka rahimahullah, dalam karyanya Tafsir Al-Azhar, beliau berkata bahwa sabar dan syukur merupakan dua sayap langgeng bagi kehidupan orang yang beriman. Karena hidup itu sendiri tidaklah akan sunyi dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik, sekali duka, sekali suka. Tidak ada orang yang tetap suka saja, dan tidak pula orang yang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah yang pahit rasanya. Yang manis rasanya pun itu adalah ujian. Bahkan ujian yang manis Bu cenderung melalaikan. Banyak orang yang lupa diuji dengan ujian yang manis. Pemuda-pemudi cabe-cabean, terong-terongan, bobogohan. Nah itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Allah kasih sehat, ada waktu, ada uang, ada motor, malah bobogo. Ujian yang manis dihadapi dengan syukur, ujian yang pahit dihadapi dengan sabar. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya ketika kita sedang sakit, ibu-ibu kanto sakit, kanto sakit apa Bu? Sakit hati. Sakit hati, sakit kepala, sakit kaki, sakit huntu ya Bu. Sakit apa Bu? Bisul. Sakit waos. Ya berbagai macam lah, berbagai macam rasa sakit atau penyakit pernah kita alami. Semuanya pasti pernah sakit. Ketika sakit tentu harus sabar dengan segala yang dirasakan. Rasa sakit, lemes, kadang pegel, pusing, mual, makan, walaupun makanannya enak tapi rasanya enak, laras. Nah di samping itu tetap harus bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi cukup istirahat, alhamdulillah. Alhamdulillah ada biaya untuk berobat, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat parsel buah dari kerabat, alhamdulillah. Namun sebaliknya Bu, ketika kita sehat, stamina kuat,
badan segar bugar, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu juga sabar. Karena ketika sehat banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan. Kewajiban yang harus dituntaskan. Ibu-ibu harus gegero, bapak-bapak harus ke kebun, leres Pak. Itu semua perlu sabar dan syukur. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kalau misalnya selama ini bapak dan ibu selalu bercocok tanam, punya kebun, ketika panen ya sesuai dengan apa yang ditanam. Nanamnya kentang, panennya kentang. Nanamnya cengek, panennya cengek. Nah gimana kalau pahala? Bisa gak sih kita panen pahala? Bisa juga Bu panen pahala, salah satunya dengan terus sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kemanapun ia berpijak, apapun yang dihadapi urusannya, selalu menjadi pahala bagi orang yang beriman, selalu sabar dan syukur. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabatu darra'u sabara fakana khairan lahu. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Rasulullah SAW bersabda, kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Rasul sampai kagum Bu sama orang yang beriman selalu sabar dan syukur. Kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali menjadi kebaikan juga baginya. Jika ia mendapat suatu kesenangan kemudian bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Jika ia ditimpa oleh suatu kesukaran, ia pun bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Ada kameranya bawaan ya. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab yaitu sobaro. Naon Bu? Sobaro. Sobaro yang artinya mana'a dan habasa, menahan dan mengekang. Adapun secara istilah sabar itu bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar memiliki hubungan yang erat dengan iman dan takwa. Dan sabar dapat dibagi menjadi 3. Berapa Bu? 3. Sabaraha? 3. 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dan 3. Sabar atas segala ketentuan. Hadirin bababan. 1. Sabar menjalani taat. Sabar naon Bu? Menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari Bu, kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat, wajib melaksanakan ibadah. Leres teh Bu? Yes. Baik itu ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan nas. Baik sebelum beribadah, ketika beribadah, bahkan setelah beribadah, hendaklah dibarengi dengan sabar. Bu, ibu-ibu di kampung Genjereng ini suka nonton sinetron gak sih Bu? Suka ya. Kalau siang mungkin apa yang India itu ya Bu? Ya India. Atau kalau malam ganti yang aku merindu. Terus? Nah misalnya ibu-ibu sedang asik-asiknya nonton sinetron di siang hari, nonton India ya. Lagi seru-serunya, adegan lagi tegak, tiba-tiba terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perlu sabar
untuk menstop sinetron dan menuju sholat itu perlu sabar dalam taat. Kalau ketika masuk waktu untuk sholat, waktu untuk menjalani taat, kemudian ibu-ibu tidak sabar, pasti ibu-ibu lebih memilih nagen nonton sinetron. Terus ya Bu? Yes. Alhamdulillah jujur. Nagen ya Bu, karena sieun kating atau sholatnya sholatnya dilaksanakan cuman burung gusuh, dipercepat karena sieun kating yang tadinya sinyal sholatnya 3G sekarang jadi 4G. Astagfirullahaladzim. Begitupun adik-adik, mungkin Cepdian juga kalau misalnya tidak sabar, itu adik-adik Bu biasanya kalau misalnya belum siap atau belum sabar, biasanya suka gak mau diritan. Harus nunggu ya Bu, harus dibujuk, diolo ya Bu, diolo. Begitulah kalau tidak sabar biasanya berat, tapi kalau sudah siap, diiringi dengan kesabaran, insya Allah ketaatan yang dijalani akan terasa ringan, insya Allah. Teladan dalam sabar menjalani taat, yaitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabarnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, mendapat banyak perintah dari Allah yang betul-betul menguji kesabaran. Misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah untuk dikhitan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan di usia 80 tahun. Itu dalam riwayat Sahih Bukhari. Namun kalau dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban di usia 120 tahun. Kira-kira bapak-bapak sekarang misalnya, mau gak kalau udah usia 50 tahun misalnya disuruh hitan? Lihat. Pasti enggak, karena ini Nabi Ibrahim alaihissalam Bu, saking ikhlasnya, sabarnya, menerima perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dia kita dalam suatu riwayat menggunakan qodum. Apa Bu? Qodum. Coba Bu sebutin. Qodum. Tahu Ibu qodum? Qodum itu kampak. Tapi kita jangan langsung menyimpulkan ya